Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada yang pantas keluar dari lisan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena nikmat dari Allah, kesempatan yang Allah berikan, maka kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan olehnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semua orang-orang yang selalu istiqomah memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu pada sehat, Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat, Pak? Alhamdulillah, semuanya pada sehat. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita gunakan untuk banyak beribadah, banyak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai di ayat berkenaan dengan keimanan kita kepada yang gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di ayat yang keempat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Insyaallah kita akan membahas dua ayat dengan ayat setelahnya, ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Walladzina yu'minuna, adapun orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman bima unzila ilaika, dengan apa yang telah diturunkan Allah atau yang telah diturunkan kepadamu, wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin
percaya atau membenarkan hari akhir. Jadi poinnya di ayat yang keempat ini ada 3 poin. Pertama adalah beriman dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Yaitu beriman kepada Al-Quran, ya. Beriman kepada Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu Allah turunkan agar menjadi pedoman dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Itu fungsi Al-Quran. Satu, jadi pedoman, jadi pegangan biar kita tidak tersesat, dan jadi petunjuk biar kita tahu arah mau kemana. Contoh misalkan Bapak dan Ibu, kita mau melakukan safar atau perjalanan ke Jakarta. Kita akan menemui seseorang di Jakarta. Kira-kira perlu nggak yang namanya alamat? Perlu nggak, Pak? Pasti perlu. Jakartanya Jakarta mana? Jalannya jalan apa? Nomornya nomor berapa? Kemudian kalau ada nomor HP-nya, nomor WA-nya berapa? Ya. Kemudian kalau bisa kita naik apa dari Purbalingga, naik kereta turun di mana, naik bis turun di mana. Itu namanya petunjuk, ya. Biar kita terarah dan tahu tujuan hidup. Dan ketika kita tahu tujuan hidup, maka kita akan mengetahui tujuannya mau kemana. Tapi kalau seseorang mau datang ke Jakarta bertemu dengan temannya atau saudaranya, dan dia tidak mempunyai alamat, nomor HP tidak ada, ya, nomor rumah tidak ada, alamat rumah tidak ada, kira-kira bisa nyampe nggak, Pak? Yang terjadi adalah tersesat. Temannya di Jakarta Barat, dia malah turun di Jakarta Timur, ya. Sehingga jauh, karena dia tidak punya apa? Tidak punya alamat, tidak punya pegangan, tidak punya tujuan yang jelas. Orang yang beriman itu di dalam hidup, Allah sudah memberikan ini pegangannya, ini tujuannya, tinggal kita menjalankan dan melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kalau kita pikir-pikir, Allah itu sangat adil. Kenapa Allah itu sangat adil? Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Surga bagi orang yang beriman, bertakwa, taat kepada Allah, banyak beribadah. Adapun neraka sebaliknya. Allah Maha Adil. Allah sudah menjelaskan di dalam Quran. Nih, kalau mau surga kayak gini, kalau mau neraka kayak gini. Jadi semuanya sudah ada aturan dan sudah ada rambu-rambunya, Pak. Ya. Cuman tadi memang manusia itu Allah berikan hawa nafsu
sehingga banyak orang yang aslinya dia tahu tujuannya tapi malah menyimpang. Satu, manusia punya hawa nafsu. Kedua, manusia punya musuh yang nyata, yaitu setan. Dan itu semua menjadi apa? Menjadi ujian buat kita. Bapak-bapak heran nggak Pak? Kalau ada malaikat bisa sujud, heran nggak Pak? Nggak kan? Kenapa? Malaikat tidak diberikan hawa nafsu, dan tugas mereka cuman ibadah, taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Tapi sekarang kalau ada manusia sujud kepada Allah, taat kepada Allah, padahal mereka diberikan apa? Hawa nafsu, tetapi mereka bisa menjaga hawa nafsu mereka, kemudian taat kepada Allah. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sebaik-baik makhluk, yaitu manusia. Nah, oleh karenanya, karena kita sudah diberikan pedoman dan diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an diambil dari kata qoro'a, artinya membaca. Qur'anan, sesuatu yang dibaca dan terus menerus, ya, sesuatu yang dibaca dan terus menerus. Rahman berarti sifat kasih sayang Allah yang terus menerus. Jadi Quran itu sesuatu yang kita baca dan sifatnya bukan sekali dua kali, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di luar bulan Ramadan pun kita baca Quran. Jadi Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak dan Ibu, seandainya ya, kita berandai-andai yang tidak mungkin, ya, ini andai-andai yang tidak mungkin. Seandainya tidak ada Al-Quran di muka bumi ini, tidak ada Quran, tidak ada ajaran Al-Quran di muka bumi ini, apa yang terjadi Pak? Kira-kira apa yang terjadi? Kerusakan, betul Pak ya? Kerusakan akhlak, kerusakan akidah, kerusakan moral, semua urusan bisa rusak. Adanya Quran itu untuk mengarahkan, ini akhlak manusia seperti ini moral manusia harus seperti ini akidah manusia harus seperti ini. Ya. Coba kita lihat di barat yang tidak kenal Al-Quran, bagaimana mereka terbiasa yang namanya kumpul kebo. Di Limbangan kumpul kebo namanya Pak ya. Jadi laki-laki dan perempuan bareng satu rumah padahal belum menikah. Ya. Di Eropa, di Amerika, mereka terbiasa sebelum nikah udah bareng dulu 3 bulan 4 bulan. Kalau nanti cocok lanjut, kalau nggak cocok tidak lanjut. Apakah satu laki-laki satu perempuan di dalam satu rumah itu cuman pandang memandang Pak? Mungkin nggak Pak? Hah? Perempuan dengan laki-laki satu rumah belum menikah, apakah cuman pandang memandang saja? Kan nggak mungkin Pak ya. Pasti melakukan sesuatu, ya, sesuatu hal. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak punya rambu-rambu, tidak punya pedoman, ya, tidak punya pedoman. Sedangkan kita orang Islam punya pedoman.
punya petunjuk, dan bahkan dijelaskan dan dilengkapi lagi dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah itu kan sangat banyak sekali, dari urusan yang paling besar sampai urusan yang paling kecil. Itu semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja, Rasulullah pernah menyebutkan dalam satu hadisnya, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an, janganlah engkau meremehkan satu amalan sekecil apapun, karena itu bisa jadi menjadi penyebab masuk surga, ya, menjadi penyebab masuk surga. Kita ngasih minum ke semut saja, Pak, itu bisa menjadi penyebab masuk surga. Bisa jadi kita masuk surga karena itu, padahal amalannya kecil dan mudah. Tapi kata Rasulullah, jangan meremehkan amalan yang kecil, ya. Walau antal qa'ahoka biwajhin talqin, kata Rasulullah, meskipun kamu ketemu dengan saudaramu dengan muka berseri-seri, muka tersenyum. Jadi kita ketemu bersalaman kemudian tersenyum, itu bisa jadi penyebab masuk surga. Kita ketemu tabassumuka li akhika shadaqatun, kata Rasulullah, senyummu untuk saudaramu itu jadi sedekah, ya. Dan menurut penelitian, senyum itu bisa melanggengkan pernikahan. Pernikahannya, rumah tangganya bisa lebih awet. Betul nggak, Bu? Coba kalau ibu bapak di rumah cemberut terus gitu, ibu cemberut, bapak cemberut, kira-kira pada betah nggak di rumah, Pak? Pasti saya yakin tidak ada yang betah kalau bapaknya cemberut, ibunya juga cemberut, tidak pernah senyum. Maka ada satu penelitian di University California. Penelitian tentang apa? Penelitian tentang senyum. Padahal senyum itu kan ajaran Islam, tapi yang menelitinya orang kafir, non muslim. Dia seorang dosen melakukan penelitiannya adalah dia mengambil foto-foto yang ada di kampusnya dari beberapa tahun ke belakang. Dia kumpulkan itu gambar atau foto murid-muridnya dulu yang sudah lulus, bahkan mereka sudah bekerja, sudah berkeluarga. Dia teliti satu-satu menurut instingnya dia. Ini anak yang ketika difoto senyumnya tulus, kalau bahasa kitanya mungkin senyumnya ikhlas, penuh dengan kebahagiaan, senyum penuh dengan kebahagiaan dari hatinya. Dia teliti beberapa anak itu yang senyumnya dari hati, ya, dan senyumnya tulus. Setelah dia mendapatkan foto atau gambar-gambar anak-anak tersebut dan membandingkan dengan anak-anak ketika difoto dalam keadaan cemberut, tidak mau senyum, dia bandingkan dengan kondisi rumah tangganya ketika itu. Ternyata hasil penelitian dia, anak-anak yang difoto waktu dia kuliah atau waktu dia belajar penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kebahagiaan dari hatinya, itu rumah tangganya pada awet, ya, rumah tangganya pada awet itu. Sedangkan anak-anak yang suka cemberut, anak-anak yang mungkin jarang senyum, itu rumah tangganya banyak yang tidak langgeng, tidak awet.
Maka dia menyimpulkan dari foto yang begitu banyak dia teliti, dia menyimpulkan bahwasannya senyum itu bisa membahagiakan rumah tangga kita. Betul, Bu? Nah, nanti ya pulang dari sini Bapak Ibu senyum, apa Pak? Senyum, tapi jangan senyum terus. Dikira kesambet habis pengajian Ustadz Alfan ini. Jadi pulang ke rumah senyum. Ibu lihat bapak senyum, ya. Bapak lihat ibu senyum. Insya Allah akan ada lebih kebahagiaan ketika kita banyak senyum dibandingkan kita setiap hari cemberut terus. Ibu-ibu saya mau tanya nih, kira-kira kalau cemberut ibu-ibu kenapa sih? Penyebabnya apa? Uang belanjanya kurang, iya Bu. Uang belanjanya kurang, baru cemberut. Kalau uang belanjanya lebih, giliran uang belanjanya lebih, ya, maka ibu akan mengucapkan alhamdulillah. Nggak cukup alhamdulillah, ibu pasti akan memuji bapak. Makasih ya Pak, mudah-mudahan rezekinya lancar, mudah-mudahan panjang doanya. Giliran kurang, ucapkan alhamdulillah saja lupa. Ya, makanya harus apa? Dulu kita pernah mengajarkan qanaah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi satu sisi saja ajaran Islam dari yang paling kecil yaitu senyum, ya, dari yang paling kecil yaitu senyum, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang bahagia, ya. Bisa nggak Bu, ketika suami ngasih uang belanja tapi mungkin nggak apa, atau mungkin kurang uang belanjanya, terus ibu senyum, bisa nggak Bu? Bisa apa nggak bisa Bu? Bisa, ya, tapi jangan terpaksa, karena senyum yang terpaksa dengan senyum yang tulus dari hati itu berbeda. Nah, jadi ajaran Islam, ya, sudah ada pedomannya, sudah ada rambu-rambunya, sudah ada aturannya. Dari yang paling terkecil pun manfaatnya sangat besar. Contoh tadi senyum, ya, tidak hanya melanggengkan rumah tangga, membuat kita bahagia, tetapi senyum juga menjadikan kita, ya, katanya awet muda. Awet muda. Ini bapak-bapak awet muda nih Pak ya? Apa awet tua? Nah, jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu Allah turunkan. Kalau seandainya tidak ada Al-Quran, maka kita seperti binatang, ya, seenaknya hidup, tidak ada aturan, ya, itu seperti binatang. Nah, oleh karenanya Allah turunkan Al-Quranul Karim selama 23 tahun, ya, 23 tahun. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu bukan sekaligus 30 juz kemudian datang kepada Nabi Muhammad, bukan. Tetapi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Tujuannya apa? Linusabbitu bihi fuadak, untuk menguatkan hati, untuk menguatkan hati para sahabat. Itu fungsinya Quran diturunkan secara berangsur-angsur.
Kalau Al-Quran itu diturunkan 30 juz satu kali, maka sudah bisa dipastikan bisa jadi banyak orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Quran diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit menguatkan hati umat Islam. Di samping itu, Quran diturunkan secara berangsur-angsur untuk apa? Untuk memudahkan hafalan. Memudahkan apa, Pak? Dihafal. Kalau langsung 30 juz itu berat. Karena Quran itu pada awalnya adalah berupa hafalan, bukan berupa tulisan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah insya Allah kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, yang para ulama menyebutkan bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Karena di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad mengulang hafalan Quran 30 juz, menyetorkan kepada malaikat Jibril itu di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Maka yang paling minimal di bulan Ramadan itu banyak baca Quran, itu minimal, amal minimal, Pak. Banyak baca Quran. Minimalnya, ya, ini yang mungkin yang paling rendah gitu, Pak. 1 kali hatam minimalnya. Ibu-ibu biasanya berapa kali, Bu? 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1 kali. Alhamdulillah, itu bagus, Bu, ya. 1 kali sudah bagus, ya. Berarti kalau 1 kali kita hatam Quran di bulan Ramadan, berarti 1 hari 1 juz. Tapi saya nggak menyarankan, karena biasanya apa, kalau sudah 25 ke atas, ibu-ibu pada lupa baca Quran. Ngurusin apa? Nastar. Ngurusin kue, ya, bolu, nastar, belum belanja bajunya, beli sandal, beli sarung. Kira-kira pada fokus nggak, Bu? 25 ke atas sudah mulai goyah, ya. Yang tadinya mau hatam 1 kali lah, 1 hari 1 juz, tapi kalau udah 10 ke atas itu udah pikirannya itu sudah mulai berpencar ini. Sehingga yang tadinya biasa 1 hari 1 juz menurun jadi setengah juz, menurun jadi 3 lembar, ya. Mendekati Idul Fitri menurun, malah nggak baca Quran. Maka nggak heran masuk Syawal sudah wassalamualaikum itu, Bu. Quran di mana? Quran nggak tahu. Udah masuk 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, ya. Qurannya udah nggak tahu disimpan di mana. Nah, jadi Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi karena Ramadan itu adalah Syahrul Quran, maka perlu persiapan. Kalau orang mau main bola, ya pemanasan dulu biar nggak pada kram, gitu ya. Karena banyak orang yang masuk bulan Ramadan pada kram. Bahasa Limbangannya apa, Pak? Selewat, kram, ya. Orang mau main bola, ya, belum pemanasan, belum apa, belum gerak, belum lari,
dia udah langsung turun ke lapangan, lari cepat, tendang bola sekeras mungkin. Apa yang terjadi? Kram. Ya. Orang masuk bulan Ramadan juga gitu Pak, banyak yang kram. Ya. Terus di 15 ke atas itu biasanya mulai pada kram Pak ya. Ya. Gimana bentuk kramnya? Ya sudah pada males, baca Qurannya pada males. Sholat taraweh kira-kira ada kemajuan kemunduran? Kemajuan, softnya tambah maju. Coba deh ya, misalkan di sini bapak-bapak 3 soft ya di hari pertama, coba bapak cek di hari ke-20 ada kemajuan kemunduran? Kemajuan, tambah jadi 2, tambah jadi 1. Saya mau tanya, di hari ya Ramadan terakhir berapa orang yang sholat isya? Pas takbiran tuh, malam takbiran, berapa orang yang sholat isya di masjid? Berapa Pak? Banyak apa sedikit? Ibu-ibu udah pada sibuk nyiapin opor buat besok. Bapak-bapak ngapain Pak? Itu saking nggak tahu, saking senengnya takbiran atau gimana ya. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita jangan sampai jadi orang yang kram di bulan Ramadan. Ya, makanya apa? Ya persiapan. Kalau ulama dulu itu persiapannya 6 bulan. Berapa Pak? 6 bulan para ulama dulu sudah pada siap-siap mau menyambut Ramadan. Ya. Nah kita ini sudah pada persiapan belum Pak nih? Ya. Pada persiapannya nanti beli baju apa, ya, beli sarung cap apa gitu Pak ya. Jadi pada persiapan ya, termasuk saya pribadi persiapan. Apa yang dipersiapkan? Puasa. Ya, minimalnya Senin Kamis lah coba. Ya. Kemudian apa lagi? Mulai baca Quran. Ya. Barangkali ada yang lama sudah tidak baca Quran, mulai dikit-dikit baca Quran. Mulai apa lagi? Mulai bangun malam ikut sholat, bangun malam biar nanti terawihnya full selama bulan Ramadan. Kira-kira siap Pak? Full? Siap ya. Kalau ibu-ibu mungkin ada halangan ya, tapi kalau bapak-bapak full, insya Allah. Toh di kita kan ya standar imam yang nggak lama-lama. Berapa Pak di sana? Selesai jam berapa biasanya? 25 menit. 25 menit Pak. 25 menit ya. 25 menit insya Allah kaki kita kuat ya. Mau mencoba yang lama cari ya, mungkin banyak beberapa masjid yang 1 jam 2 jam gitu. Tapi kalau siap, kalau nggak siap ya 20 menit 25 menit konsisten selama bulan Ramadan itu sudah bagus. Itu sudah bagus ya, sudah sangat-sangat bagus sekali. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita persiapkan dengan sebaik mungkin biar nanti masuk bulan Ramadan kita sudah siap ya, kita sudah siap bisa menjalankan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, yaitu sebelum Al-Quran. Jadi sebelum Quran itu ada kitab suci Taurat,
Zabur, dan Injil. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya mentauhidkan Allah. Bukan Taurat yang sekarang, bukan Injil yang sekarang, karena semuanya sudah terhapus dengan apa? Dengan adanya Al-Qur'an. Jadi para nabi dahulu itu semuanya mentauhidkan Allah. Ajaran-ajaran para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya termaktub ada di dalam Quran. Jadi kita punya kewajiban untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Ya, ada kitab yang turun sebelum Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap urusan akhirat. Kenapa disebut akhirat? Karena datangnya terakhir setelah dunia, makanya disebut dengan akhirat. Akhir. Kenapa disebut dunia? Dunia itu dari kata dana, artinya rendah. Karena akhirat dengan dunia derajatnya lebih tinggi akhirat, lebih rendah dunia. Maka disebut dengan dunia. Dan ini semua kita hidup di dunia ini menjadi apa? Menjadi jembatan. Dunia ini menjadi jembatan untuk menuju akhirat. Jadi orang yang beriman adalah orang yang yakin terhadap urusan akhiratnya. Ya, semuanya kita nanti akan mengalami atau dibangkitkan oleh Allah di akhirat, dan akan mempertanggungjawabkan semua urusan kita. Makanya kata Rasulullah, nafsi nafsi, sendiri-sendiri kata Rasulullah. Ada kalanya kita akan mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Kita kan punya anak soleh. Ada kalanya anak soleh bisa membantu kita, tapi ada kalanya pada saat itu kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sendiri-sendiri. Jangankan orang lain, kita di dunia ini kalau punya kesusahan bisa minta bantuan tetangga atau saudara. Tapi di akhirat itu, sedekat apapun kita di dunia, ya urusan masing-masing. Ibu ngurus sendiri, bapak ngurus sendiri, anak ngurus sendiri, cucu ngurus sendiri. Mempertanggungjawabkan urusannya masing-masing. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ayat selanjutnya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum adanya Al-Quran, maka Allah menyebutkan ulaika ala huda. Ulaika itu mereka. Ini kalau dalam ilmu nahwu namanya isim isyarah, isim tunjuk, isim untuk menunjuk. Isim untuk menunjuk ini biasanya menunjukkan sesuatu yang sangat-sangat penting, Pak. Ya, sangat-sangat penting. Seperti ini, ulaika ala huda. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas hidayah. Dan seterusnya kan, wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberuntungan. Jadi kalau ada kita baca Quran,
biasanya sering menemukan ulaika, betul Pak ya? Satu, menunjukkan sesuatu yang penting dan itu kebaikan seperti tadi. Kedua, menunjukkan sesuatu yang penting dan itu keburukan. Contohnya ulaika ashabun nar, mereka semua adalah penghuni neraka. Gitu. Satu sisi menunjukkan sesuatu yang penting dan itu sifatnya baik, merupakan nikmat. Satu sisi ulaika digunakan untuk menunjukkan siksa Allah, nerakanya Allah, atau orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi ulaika ala itu kalau dalam ilmu nahwu namanya harfu jarrin, huruf jar ya. Huruf jar itu biasanya mengkasrohkan setelahnya kecuali hal-hal yang tertentu. Ala artinya di atas tapi melekat. Kalau fauqa itu di atas tapi nggak nempel, itu namanya fauqa. Kalau ini namanya ala. Dengan ayat ini menunjukkan apa? Mereka itu berada di atas hidayah. Jadi hidayah itu petunjuk Allah melekat kepada orang-orang yang bertakwa tadi atau orang-orang yang beriman tadi. Jadi hidayah Allah ya. Jadi menggunakan kata ala atau huruf ala ini itu maknanya bahwasannya hidayah Allah melekat kepada mereka atau petunjuk Allah itu melekat. Ini kan menunjukkan sesuatu yang sangat besar, namanya petunjuk atau hidayah. Dulu kita pernah membahas tentang hidayah. Ibu dan bapak, kalau bukan karena hidayah Allah, ibu dan bapak dan kita semua tidak mungkin mau duduk di sini Pak. Ngapain coba? Mending di rumah. Apalagi habis pulang kerja pada capek Pak ya. Habis pada ngarit, deres, apalagi Pak. Yang ngajar, yang guru ya. Atau mungkin yang kerja PT dan yang lainnya ya. Kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita bisa duduk di sini. Tapi karena hidayah Allah, Allah gerakan hati kita sehingga kita mau ke masjid. Dan mudah-mudahan ini istiqomah, Pak. Istiqomah. Ya. Saya dapat menyaksikan dalam artian ada seseorang di jamaah masjid di sana di tempat saya. Jadi seorang ibu-ibu sudah sepuh ya, mungkin waktu itu umurnya ya mungkin 70 tahunan lah ya. Jadi dia itu sangat-sangat rajin sekali ke masjid ya. Jadi sangat-sangat rajin sekali ke masjid. Pada suatu hari di subuh, waktu subuh, jadi dia itu mendengar suara azan, kemudian bangun, ambil air wudhu, berangkat ke masjid ya, sekitar ya 300 meter lah mungkin jarak ke rumahnya itu. Dia biasa jalan pagi-pagi ya. Ketika jalan ya, kemudian tiba-tiba dia jatuh ya, jatuh, kemudian dicek semuanya meninggal, sudah meninggal. Kira-kira pengen nggak Bu kayak gini Bu? Kapan? Pengen Pak kayak gini Pak? Kapan gini? Nanti apa cepat-cepat apa nanti? Nantilah ya. Terserah Allah ya. Jadi ini ibu pagi-pagi satu sholat subuh, sholat yang paling sulit lagi Pak, sholat
sholat subuh dia sudah bangun, kemudian jalan sendirian jatuh dan meninggal sedang menuju masjid. Ya. Hal seperti ini didapatkan bukan karena dia baru ke masjid 1 hari 2 hari, Pak. Dia sudah berpuluh-puluh tahun ke masjid. Ya. Maka Allah kasih hadiah buat itu ibu, nih kamu meninggal sedang menuju masjid dalam keadaan suci, ya, berjalan menuju masjid. 1 langkah pertama, langkah yang 1 mengangkat derajat, langkah yang 1 mengampuni dosa, ya, mengampuni dosa. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Syaratnya apa? Banyak amal soleh, ya, banyak amal soleh. Ibu kalau jadi ahli zikir, itu saya yakin akan meninggal ketika zikir, Bu. Karena ini ibu ahli berjamaah, maka dia meninggal, Allah kasih hadiah meninggal ketika sholat berjamaah. Ibu kalau ahli baca Quran, saya yakin Allah akan kasih meninggal ketika baca Quran. Ibu kalau ahli dangdutan, ya, tiap hari nyanyi dangdut itu ya. Ada Bu yang di sini? Jadi kalau kita ahli dalam kejelekan, ya, ada orang meninggal di hotel sedang berduaan, ya, atau sedang berzina, saya yakin itu bukan sekali 2 kali, dia pasti berkali-kali. Maka Allah kasih dia meninggal waktu bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi kalau ingin husnul khotimah, perbanyak amal soleh. Jadi ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang melekat dengan petunjuk Allah. Petunjuk Allah kalau sudah melekat di dalam diri kita, sesuatu yang mustahil itu bisa terjadi, Pak, ya. Sesuatu yang mustahil bisa terjadi, ya. Contoh misalkan saya baca di beberapa media sosial itu, ketika rakyat Palestina berjuang melawan Israel, ada seorang anak muda, dia lari ke dekat tank Israel, kemudian dia lemparkan itu yang namanya batu, tapi tiba-tiba batu itu bisa meledak dan tanknya bisa hancur, ya. Sesuatu yang tidak mustahil, apa sesuatu yang mustahil tetapi bisa terjadi. Kenapa saya yakin ini? Ulaika ala hudam mir rabbihim, karena hidayah atau petunjuk Allah itu sangat melekat di dalam dirinya, ya. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal itu bisa terjadi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hal-hal yang seperti ini, kemudahan hidup, solusi dalam kehidupan, maka ya tadi, bagaimana hidayah atau petunjuk Allah itu nempel ke kita, Bu. Di antaranya dekat dengan Quran, ya. Harus dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses atau orang yang beruntung. Muflihun itu adalah orang-orang yang beruntung, sehingga Allah berikan keberuntungan kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi keberuntungan atau kesuksesan itu ya ini, orang yang diberikan hidayah oleh
Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dengan harta, misalkan dengan uang 1 miliar, itu lebih penting mana, Pak? Kira-kira hidayah dengan uang 1 miliar. Penting hidayah. Ya. Uang itu bisa dicari, tetapi hidayah itu kita mau mencari kemanapun, kalau Allah tidak kasih, nggak mungkin bisa. Ya. Kita cari, Allah kasih. Makanya hidayah itu sangat-sangat bernilai dan sangat-sangat penting sekali. Ya, termasuk tadi Bapak Ibu bisa hadir ke majelis taklim atau majelis ilmu atau ke masjid, itu tidak bisa dihargai dengan uang sebesar apapun, Pak. Ya. Kira-kira Ibu misalkan mau ke masjid, jalan dari rumah mau ke masjid, di tengah jalan ada orang nyegat, "Bu, nggak usah ke masjid, saya kasih uang 10 juta, Ibu di rumah aja, mau nggak, Bu?" Milih mana? Ibu sudah semangat mau sholat isya atau sholat maghrib, mau taklim ya, ba'da isya, di tengah jalan ada orang stop, tidak usah ke masjid, saya kasih uang 10 juta, Ibu di rumah saja. Ibu bilang apa? Alhamdulillah, itu ya. Buat bayar hutang. Kira-kira milih uang 10 juta apa berangkat ke masjid, Bu? Dua-duanya. Uangnya, uangnya diambil, berangkat ke masjid. Itu pinter namanya, Bu. Uang dapat, pahala dapat. Jadi hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita bisa ke masjid, itu adalah tidak ternilai, apalagi cuman uang 10 juta, Bu. Banyak orang kaya punya duit, mobil bagus, rumah bagus, belum bisa datang ke masjid. Saya sering bilang itu namanya stroke ringan. Stroke apa, Bu? Banyak nggak yang stroke ringan di Limbangan nih? Astaga. Tapi nggak usah ngomong gitu ya, Bu ya. Cukup kita aja di masjid. Jadi itu namanya stroke ringan. Ya. Kalau stroke parah itu dia sudah tidak bisa apa-apa, kerjaannya cuman di rumah, namanya stroke parah. Jadi orang yang belum mau ke masjid, ya, berarti dia belum mendapatkan hidayah. Kira-kira ini tugas siapa? Tugas siapa, Pak? Ya, tugasnya Pak Ustadz lah. Tugas kita bersama. Berarti apa? Anaknya, ibu-ibu, suaminya ada yang di rumah, ajak ke masjid kalau ada yang masih di rumah. Bapak-bapak, istrinya ada yang di rumah. Oh, di sini semua. Ajak ke masjid, tetangga ajak ke masjid dengan baik. Catatannya dengan baik. Jadi kita pun yang sudah mau ke masjid jangan sombong. Tetangga nanya, "Mau kemana, Bu?" "Ya pengajian lah." "Emangnya kamu nggak pengajian?" Itu namanya sombong, tidak boleh. Ya diajak dengan sebaik mungkin. Saya punya jamaah pengajian ibu-ibu di Kemeranjen. Jadi jamaah ibu-ibu udah ada yang 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, campur itu. Campur. Jadi setiap tahun itu buat surat. Suratnya apa? Di pengajian pertama biasanya di bulan Syawal
ibu-ibu buat surat. Semua ibu-ibu yang ada di desa itu dikasih surat. Surat apa? Surat undangan pengajian atau majelis taklim. Di hari pertama pembagian sembako. Pembagian apa? Minyak, tepung, dan semuanya ada lah, telur dan yang lainnya ada. Ya, biasanya saya ngisi. Ya. Alhamdulillah di hari pertama banyak, Pak. Tapi bulan selanjutnya hilang. Selanjutnya hilang lagi. Selanjutnya Bu, nggak pada kemana itu ibu-ibu? Kayaknya harus dikasih sembako terus ya Pak ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada dananya. Tapi ya jangan kita mau ngaji mau sholat karena ingin dapat sembako. Nanti nawaitu sembako gitu kan. Sholatnya nawaitu bukan usoli tapi nawaitu sembako. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu semua jadi tugas kita bersama. Minimalnya keluarga. Ya, minimalnya keluarga, ajak keluarga untuk sholat berjamaah, majelis taklim, majelis ilmu. Insya Allah hidup kita berkah. Ya. Jadi jangan malah heran, itu kan ada ibu-ibu di televisi ya. Saya heran katanya ibu-ibu suka pengajian. Ibu-ibu yang suka doyan pengajian, itu anaknya kemanain katanya. Ibu-ibu kalau pengajian anaknya kemana? Kalau orang suka pengajian kan nggak bingung Bu ya. Kadang mungkin dibawa ke pengajian kan nggak apa-apa. Terus pengajian kan nggak nyampe 5 jam ya, 1 jam saja sudah cukup ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah orang-orang yang diberikan hidayah atau hidayah itu melekat pada dirinya. Kalau hidayah atau petunjuk sudah melekat ya, seperti kita tadi bersafar ke Jakarta, kalau semua sudah lengkap, maka kita akan mudah untuk mendapatkan alamat dan bisa bertemu dengan secepat mungkin. Kalau hidayahnya sudah melekat. Tapi kalau petunjuknya itu tidak melekat, mungkin alamatnya itu tidak lengkap, nomornya salah, maka agak sulit kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak berdoa dan ikhtiar, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Nah, ini jadi Bapak dan Ibu 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan 2 ayat ini menjadi modal kita atau menjadi motivasi kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Mungkin cukup sekian untuk kajian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.